saudara-saudara sekalian yang di rumah, saya percaya penyertaan Tuhan senantiasa bersama saudara dimanapun saudara berada. Tuhan sangat baik, kasih-Nya yang tidak pernah ada habis-habisnya diberikan pada setiap kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita dengan hati yang sungguh-sungguh, membawa hati yang rindu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kasih setia-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Kekuatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, sungguh luar biasa ya Tuhan, sehingga kami bisa melewati hari lepas hari ya Tuhan. Syukur bagi Bapa, Kau Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, tak ada habis-habisnya Tuhan. Kami naikkan syukur kami pada Engkau ya Bapa. Kami percaya saudara-saudara yang ada di rumah, biarlah hadirat-Mu Tuhan Yesus turun dan melawat pada setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau mulai ibadah pagi ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan. Bila kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan turun bagi setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya. Bila kami naikkan pujian kami, ucapan syukur kami pada Engkau ya Bapa. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap beribadah sama-sama katakan amin.
dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan Yesus. Lebih
lagi Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan, engkau percaya bahwa setiap hidup yang engkau jalani, Yesus bekerja bagi kalian semua. Dimanapun kalian berada, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti selalu menopang hidupmu. Haleluya. Karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai menaikkan pujian ini. Biar dengan mulut kita katakan bahwa Yesus, engkau sungguh ajaib. Amin. Mari saya ajak jemaat Tuhan yang di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri naikkan pujian ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah hati yang sukacita kita naikkan pujian ini.
memuliakan Engkau ya Bapa. Biarlah pada pagi siang ini ya Tuhan, sukacita kami penuh oleh karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami ya Bapa. Kami mempersiapkan hati kami yang rindu kepada Engkau. Berkatalah kepada kami ya Bapa, melalui hamba-Mu Yesus. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa
menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Sembah Kau ya Tuhan. Kami mau katakan Yesus, Engkau sungguh baik dan amat baik bagi setiap kami ya Yesus. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Halo, apa kabar? Saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan di California. How are you? So, jadi gimana hasil isolasi di rumah saja, stay at home? Ya, kita pasang social distancing ya, supaya kita tidak jadi bagian dari penularan COVID-19. Puji Tuhan, begitu. Yang penting jangan nanti kancing-kancing baju jadi social distancing juga ya. Tambah gemuk maksudnya gitu. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat Paskah. Tuhan memberkati, dan saya percaya perlindungan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang jadi perisai kita, itu yang terus menyertai kita. Amin. Kita mau berdoa sama-sama yuk sebelum kita dengar firman. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu di California ya Tuhan, di Southern California. Terima kasih, ucap syukur buat penyertaan, perlindungan Tuhan pada tiap keluarga, dimanapun berada. Kesetiaan Tuhan lain membuat kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya. Dan kami mau dengar firman, berbicaralah, bersabdalah. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini jangan buru-buru lepas atau jangan buru-buru kita meninggalkan Paskah. Ya, hari ini tetap kita masih dalam masa-masa peringatan dari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga sebentar lagi kita akan masuk juga di hari raya Pentakosta. Penting untuk dimengerti bahwa Yesus sudah mati bagi kita dan menebus semua dosa kita. Dan bagi yang percaya, jalan pemulihan terbuka buat kita. Amin. Karena oleh iman kita semua dibenarkan. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi ini gak selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, Yesus gak selama-lamanya mati. Dalam hari yang ketiga ia bangkit dan maut dikalahkan. Kubur kosong, Yesus bangkit. Yesus hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dan ini kabar baiknya, Yesus tetap Tuhan yang hidup. Anda dan saya tetap berharap, bisa percaya, bisa mengandalkan Dia, karena He is alive. Ya, dia hidup. Dia bisa jawab doa kita. Hanya Tuhan yang mati yang tidak bisa jawab doa. Tapi Tuhan yang hidup bisa jawab doa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, ingatlah Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia yang pegang kendali atas semuanya. Dia Tuhan yang hidup. Karena ia hidup, ada hari esok. Yesus hidup, mujizat masih ada. Ada harapan, bersukacitalah karena Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Saudara dikasih Tuhan, hari Jumat Agung, kita merayakan Jumat Agung, lalu kemudian 3 hari kemudian kita merayakan Paskah. Dan kemudian nanti 50 hari kita akan merayakan Pentakosta. 3 hari raya ini adalah hari raya utama orang Kristen. Dan dari 3 ini yang paling utama adalah Jumat Agung. Jadi kalau boleh dikatakan Jumat Agung adalah puncak dari semua hari raya kekristenan, saudara dikasih Tuhan. Nah, saya mau bawa kita dalam pemahaman ini pelan-pelan supaya kita ngerti siapa Anda dan saya hari ini, ya, berhadapan dengan COVID-19, dengan kemungkinan nanti ada resesi ekonomi mungkin bahkan. Saudara dikasih Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan? Mari perhatikan sama-sama, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara, Jumat Agung itu puncaknya, puncak kekristenan. Kenapa? Semuanya dimulai dari Jumat Agung. Natal untuk Jumat Agung. Yesus lahirkan untuk mati. Ya. Dan kemudian Paskah tidak mungkin terjadi kebangkitan kalau belum ada kematian. Apalagi Pentakosta. Ya, karena semuanya memang harus dimulai di Jumat Agung. Jumat Agung is the moment, the momentum, the very kairos yang direncanakan oleh Tuhan sejak lama untuk memulihkan umat manusia. Itu adalah momen yang paling bersejarah, yang paling ditunggu-tunggu. Momen di mana Tuhan membuka pintu yang sudah tertutup berabad-abad, sehingga pintu gerbang untuk kita umat Tuhan
bisa bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan penciptanya, itu bisa terbuka lewat korban kayu salib Kristus. Saudara, nah, Jumat Agung itu begitu penting. Atas inisiatif Allah Bapa, maka Yesus Kristus anak Allah akhirnya datang pertama kali ke dunia ini untuk menebus dosa manusia yang menjadi biang permasalahan. Upah dosa seharusnya adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tuhan datang untuk memberi hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Dan cara untuk memberikan hidup itu adalah hanya dengan jalan kematian. Jadi ini adalah kematian yang akan menghidupkan. Oh, haleluya. Kematian yang akan menghidupkan. Ia harus mati untuk menebus semua dosa dunia dan mengadakan pertukaran dengan sebuah password, kata kunci. Percaya. Percaya. Semua manusia yang percaya kepadanya menerima pertukaran, exchange dari apa yang seharusnya menimpanya. Sesuatu yang harusnya menimpa kita ditukar dengan sesuatu yang harusnya diterima sama Tuhan Yesus. Tukar. Lewat iman percaya, kita terima pertukaran. Kesakitan ditukar dengan kesembuhan, kutuk ditukar dengan berkat, hukuman ditukar dengan pengampunan, dosa ditukar dengan pembenaran oleh iman. Jadi oleh iman kita semua jadi orang benar. Kemiskinan ditukar dengan kelimpahan, dipermalukan ditukar dengan kemuliaan, penolakan Bapa ditukar dengan penerimaan Bapa. Orang percaya mendapat hak menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Status adopsi kita terima, saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya dimulai dari kapan? Jumat Agung. Kematian ditukar dengan kehidupan kekal bagi yang percaya kepadanya. Dan kalimat yang terakhir ini memiliki arti bahwa Jumat Agung yang menjadi reason, yang menjadi alasan manusia yang tadinya tidak dipandang hidup, manusia yang tadinya dipandang mati oleh kekekalan, di mata kekekalan, saudara, umur 1000 tahun, umur 2000 tahun, itu tetap mati. Karena di mata kekekalan harusnya nggak ada batas. Ya, nah sekarang kita semua yang harusnya bisa mati, sekarang kita jadi punya kesempatan untuk hidup kekal. Wow, saudara dikasih Tuhan. Di mata kekekalan, di dalam Yesus, Anda dan saya punya peluang untuk hidup kekal. Nah, itu yang pertama. Jangan lupa, Jumat Agung memulainya. Tetapi bukan cuma soal masuk surga. Bukan cuma soal bisa diselamatkan saja. Bukan cuma soal Anda dan saya menerima pertukaran. Dari sekian banyak hal yang kita terima lewat Jumat Agung, ya, ada satu poin dari yang tadi saya sudah ucapkan yang menjadi kunci untuk poin berikutnya, yaitu adalah Anda dan saya oleh iman dibenarkan. Katakan sama-sama, dibenarkan. Saudara, menjadi orang benar itu yang sangat penting. Kenapa? Karena ini poin keduanya, hanya orang benar yang menerima janji Tuhan. Haleluya. Ya, karena iman orang percaya dibenarkan. Dengar, dalam perjanjian lama, definisi orang benar adalah orang yang melakukan firman. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena manusia itu daging. Firman itu roh, manusia itu daging. Daging disuruh melakukan sesuatu yang sifatnya roh. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Makanya kita gagal terus. Dan apa akibatnya? Manusia makin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, usahamu akan sia-sia. Nggak ada yang bisa. Tapi lewat korban di kayu salib, ya, engkau dibenarkan oleh darah Kristus Tuhan. Nah, jadi benar di hadapan Tuhan, maka engkau punya kemampuan, punya kesempatan untuk jadi orang benar. Dan definisi orang benar dalam perjanjian baru adalah orang percaya yang dibenarkan karena percayanya dan melakukan firman karena sudah dibenarkan. Bila pun gagal lagi, bertobatlah lagi dan percaya supaya bisa kembali dibenarkan. Wow. Kalau kita bisa ngerti tentang hal ini kemenangan kita.
Karena tadinya manusia daging tak mungkin bisa kembali pulih seperti Yesus. Seperti gambar Bapa, imago Dei, yang ada di Kejadian 1:26-29. Waktu manusia diciptakan pertama kali, gambar Allah, segambar serupa dengan Allah, itu hilang karena dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau balik lagi tidak bisa. Tetapi dengan korban di kayu salib, dengan iman kepadanya, percaya, maka engkau dibenarkan. Lewat posisimu sebagai orang benar itulah, maka engkau sekarang punya, Anda dan saya sekarang punya kesempatan untuk melakukan firman. Dan kalau melakukan firman, maka Anda dan saya akan kembali ke arah gambar Bapa itu tadi. Yesus akan mulai kelihatan dalam hidup kita. Dan kemudian kita bisa menunjukkan pada dunia, ini loh yang namanya gambar Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ini penting, jadi orang benar. Katakan sama-sama, jadi orang benar. Jadi orang benar itu penting, kenapa? Karena akses untuk menerima mayoritas janji Tuhan itu disediakan bagi orang benar. Ada seorang hamba Tuhan yang menuliskan tentang janji-janji Tuhan. Dan dia menemukan, ada bukunya, saya nggak tahu masih ada atau nggak ya di toko buku Kristen hari ini. Itu saya baca waktu itu di toko buku di Amerika, ya, itu sekitar tahun 1999 atau tahun 2000, ya. Itu saya baca di sebuah toko buku Kristen, dan rupanya dia membuat list out dari janji-janji Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan dia menemukan bahwa 70% janji Tuhan itu ada klausul tambahan, ada syarat, precondition, saudara, di sana, bahwa janji itu hanya diterima oleh orang benar. Sekitar 60-70%. So, bayangkan, begitu engkau jadi orang benar, you have the access. Engkau punya akses untuk 70-60% dari seluruh janji Tuhan di dalam Alkitab. Wow, ini luar biasa. Darah Yesus itu luar biasa. Amin, saudara. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Nah, ya. Nah, janji apa aja? Janji kesembuhan, janji perlindungan, doa yang dijawab, ya kan? Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, ya kan? Doa orang benar dan sebagainya dan sebagainya. So, hai orang percaya yang dibenarkan Tuhan, jangan takut. Ya, orang benar hidup bukan dari apa yang dia lihat. Orang benar hidup dari apa yang dia percaya. Karena engkau percaya, maka engkau berkata-kata. Karena engkau percaya, engkau menerima janji Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. So, ngerti ya, saudara, kenapa hebat sekali Jumat Agung itu. Dan begitu engkau menerimanya, engkau mendapat akses pada janji Tuhan. Banyak janji Tuhan. Now, from all of the promises, dari semua janji Tuhan itu, ada satu janji yang dahsyat. Katakan sama-sama, janji dahsyat. Saudara, ada satu janji yang dahsyat, saudara. Janji itu ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir, dinubuatkan oleh banyak hamba Tuhan, tapi yang paling jelas dinubuatkan oleh Yehezkiel. Yehezkiel 11, Yehezkiel 36, Yehezkiel 2, Yehezkiel 37. Saudara dikasih Tuhan. Dan nubuatan Yehezkiel ini sejalan dengan ajaran dan janji Tuhan Yesus sendiri sebelum ia naik ke sorga. Yaitu apa? Datangnya Roh Kudus. Haleluya. Dan untuk tinggal di hati manusia. Yesus janjikan Roh Kudus akan datang dan tinggal di hati manusia. Darah yang menyucikan hati yang percaya itu ternyata mempersiapkan rumah yang kudus untuk Roh Kudus. Halo, saudara dikasih Tuhan. Darah itu kita akses lewat percaya. Waktu kita percaya, dia jadi milik kita. Dan kemudian dia menguduskan kita. Untuk apa kita dikuduskan? Supaya bisa jadi rumahnya Roh Kudus. Rumahnya Tuhan. So, tanpa Jumat Agung, janji tentang Roh Kudus akan tinggal dalam diri orang percaya, nggak bisa digenapi. Ini dahsyat. Ini membuka jalan untuk Pentakosta, untuk pencurahan Roh Kudus. Salib itu adalah pintu, yes.
Waktu Yesus berkata, I am the door, akulah pintu, akulah jalan. Emang benar. Karena tanpa salib Kristus, Anda tidak punya akses ke pencurahan Roh Kudus. Anda tidak punya akses untuk menerima karunia itu. Saudara dikasih Tuhan, darah Yesus menyucikan rumah ini. Rumah ini jadi kudus untuk jadi rumahnya Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, tubuhmu bait Allah. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, luar biasa ya. Nah, Paulus mengatakan bahwa roh yang telah memberi hidup itu memerdekakan orang percaya dari hukum dosa. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup, ternyata hidup itu diberikan melalui ada roh kehidupan, melalui Roh Kudus yang akan tinggal dalam hidup kita. Dalam ayat lain, Tuhan Yesus berkata bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tak berguna. Yohanes 6 ayat 63. Ternyata kehidupan yang dimaksudkan bukan hanya karena penebusan lalu kemudian Anda dan saya memiliki kehidupan kekal nanti di sorga. Bukan hanya itu, tetapi juga karena sejak saat kita menerima penebusan, roh itu bisa masuk dalam hidup kita. Roh yang menghidupkan itu sekarang dapat berpeluang masuk dalam diri orang percaya. Roh yang memberi hidup tinggal dalam orang percaya. Roh yang sama yang menghidupkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Roh yang sama sekarang tinggal dalam diri Anda dan saya yang percaya. Roh yang hebat itu, yang dikenal di Alkitab sebagai Roh Allah sendiri, Roh Kristus sendiri, Roh Kudus. So, kemenangan Yesus atas maut di hari Paskah. Sekarang kita bicara soal hari Passover, hari Paskah. Dengan kebangkitannya adalah bukti kemenangan Allah. Alkitab berkata dialah yang sulung, yang pertama bangkit, untuk memberi jalan, memberi contoh kepada Anda dan saya. Roh kebangkitan terbukti mampu mengalahkan kematian, terbukti mampu mengalahkan maut. Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus bisa mengalahkan maut. Apa buktinya? Yesus dibangkitkan Allah lewat Roh Kudus yang masuk dalamnya. Allah yang membangkitkan Yesus. Jadi ingat, bukan Yesus bangkit sendiri. Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Ini diulang-ulang di kitab Rasul multiple times. Surat-surat Paulus multiple times. Kitab Ibrani, surat-surat Petrus. Saya tidak sempat mengutipnya. Kenapa? Waktu saya cek di Alkitab, sudah dikasih Tuhan, berulang-ulang. Banyak sekali listnya. Jadi diulang-ulang oleh para penulis perjanjian baru. Bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Allah membangkitkan Yesus. Roh Allah membangkitkan Yesus. Roh Kudus menghidupkan Yesus. Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Rencana Allah untuk memberi kuasa lewat karunia, lewat Roh Kudus, tidak pernah gagal. Amin. Dia kemudian akhirnya meninggikan nama Yesus di atas segala nama. Termasuk nama Yesus ada di atas semua penyakit dan di atas nama segala virus. Yesus lebih tinggi daripada itu semua. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kemenangan ini juga milik Anda. Kemenangan Yesus, kemenangan Roh Kudus, kemenangan Bapa ini jadi milik Anda dan saya yang percaya kepadanya. Roma 6 berkata, siapa yang bersekutu dengan kematiannya, bersekutu juga dengan kebangkitannya. Haleluya. Siapa yang percaya Anda dan saya adalah pemenang? Angkat tangannya, katakan saya pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Mengakhiri pesan Paskah ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya ingin membacakan sebuah pasal, sebuah ayat. Ayat ini ayat penting. Ayat penting untuk kita semua, khususnya karena kita gereja Pentakosta. Kita mesti paham dan ngerti banget. Roh Kudus sekarang ada bersama-sama dengan kita. Jadi saya tidak tahu apakah rekaman ini nanti akan dipasang sebelum atau setelah hari Pentakosta, tetapi saya perlu mengingatkan, ya, kalau menurut para ahli Alkitab, hari Pentakosta, tercurahnya Roh Kudus atas orang-orang percaya adalah hari kelahiran gereja secara umum. Secara umum. Jadi itulah hari ulang tahun kita sama-sama sebagai gereja. Saudara, penting nih untuk ngerti Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 berbunyi begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Katakan amin. Saudara, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Mari orang-orang percaya yang sudah dibenarkan Tuhan Yesus, ingatlah, saat ini ada Roh Kudus dalam dirimu, berarti ada kuasa. Katakan sama-sama, ada kuasa. Kuasa yang sama yang dipakai untuk berdoa, dan doa itu dijawab. Orang sakit tumpang tangan, orang itu sembuh dalam nama Yesus. Yang nyembuhin siapa? Bukan tangan kita, bukan kita, tapi Tuhan lewat Roh Kudus. Katakan amin. Jadi bagian kita berdoa, bagian kita sampaikan kabar baik, yang bagian menyembuhkan Tuhan. Jadi gak usah berdebat tentang siapa yang sanggup menyembuhkan, apakah kita berkuasa untuk menengking atau tidak. Bagian kita action, bagian kita doa, bagian kita ucapkan iman. Karena percaya maka engkau berkata-kata. Amin. Soal selanjutnya itu Tuhan yang kerjakan, bukan kita kok. Ya, bukan kita. Jadi lakukanlah seperti yang sudah diajarkan di gereja kita, di gereja yang beraliran Pentakosta ini. Ya, mari orang-orang percaya yang sudah dibenarkan Tuhan Yesus, ingatlah saat ini ada Roh Kudus dalam diri Anda. Tetaplah semangat, keep up your spirit, berharaplah sukacita dari Allah adalah kekuatan Anda dan saya. Jangan takut dan jangan gentar. Ya, do your part, God will do His part. Amin. Bagian kita apa? Stay at home, berdoa, jaga kesehatan, makan minum vitamin, ya, olahraga, gym, ya, jaga kesehatan, kemudian social distancing, pakai masker, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau memang perlu untuk belanja, boleh pergi, tapi jaga jarak dan sebagainya. Lalu kemudian tunggu waktunya. Pada waktu harus berdoa, berdoalah. Pada waktu harus jadi berkat, jadi berkat. Tolong orang yang perlu. Ya, mulailah dari sesama saudara seiman. Ya, banyak saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan, kita tidak tahu, coba tolong. Kalau bisa, kalau sudah dilakukan, meluaslah kepada orang-orang yang mungkin seiman tapi tidak satu gereja. Lalu kemudian meluas lagi kepada orang lagi yang mungkin yang tidak seiman dengan kita. Ingat, dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Amin. Saudara dikasih Tuhan, lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan oleh karena itu, mari banyak berdoa. Perkatakan kata-kata iman dengan kuasa Roh Kudus. Seperti Tuhan Yesus waktu berhadapan dengan badai di kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius. Diulang-ulang saudara, khususnya di kitab Markus, saudara dikasih Tuhan, Injil Markus. Di sana dicatat bahwa Tuhan Yesus sampai mengucapkan kata-kata. Dia berkata begini, diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Lalu kemudian badai itu reda. Saudara dikasih Tuhan, kita juga berdoa seperti itu. Perkatakan dengan iman atas COVID-19, atas resesi ekonomi. Diam dan tenanglah. Engkau tidak boleh menular lagi, engkau tidak boleh berkembang lagi, dan seterusnya. Kemudian resesi ekonomi tidak boleh mendatangi kita. Berkat Tuhan turun atas kita, dan seterusnya. Amin. Kutuk dipatahkan, kemenangan diberikan. Biarlah pengorbanan Yesus di Jumat Agung tidak berhenti di Jumat Agung saja, tapi tiap hari kita bawa. Biarlah kemenangan Paskah tidak berhenti hanya di hari Paskah, tapi tiap hari kita bawa. Dan juga tuh hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita ingat kenapa sampai harus kita diberikan Roh Kudus. Terima kuasa dan jadi saksi. Kita bawa tiap hari. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau Anda dan saya jadi saksi. Selesaikan amanat agung. Mari kita berdoa. Karena kemenangan Paskah ini kemenangan kita semua. Amin. Mari angkat tangan kita berdoa. Yang sudah bisa berbahasa roh dan berdoalah. Kira nama Yasyana mata kamayarani amata karana mata kamayarani amata standa barada yasyada barada. Hikana nama Yasande anane kamaya wasyada barada. Kami percaya firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Dan oleh karena itu kami berkata-kata. Dan saat ini kami memperkatakan janji firman Tuhan. Hai COVID-19, hai resesi ekonomi, diam dan tenanglah. Engkau tidak boleh menular lagi. Engkau tidak boleh mengambil nyawa orang-orang percaya lagi, orang-orang yang ada di sekitar kami lagi. Dalam nama Yesus Tuhan, biar ada kesempatan untuk mereka yang belum kenal Yesus segera kenal Yesus. Dan kami semua bisa ada dalam Tuhan.
karena Engkau sendiri Tuhan yang memastikannya. Terima kasih Tuhan, karena dijaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, jaga anak-anak-Mu di Southern California ya Tuhan. Tuhan jaga mereka keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, bungkus dengan darah Yesus. Seperti janji firman-Mu, biarlah Engkau jadi tembok berapi perlindungan buat mereka. Jaga semuanya. Berkati tiap kepala rumah tangga untuk bijak menyikapi semua hal. Kami berdoa biar setiap kami diberi kemampuan, roh penguasaan diri untuk bisa stay at home dan juga untuk mengelola keuangan sehingga kami bisa bertahan lama ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus ada dalam diri kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia, jaga kami baik-baik. Terima kasih Bapa, ucap syukur buat semua anugerah-Mu. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu di Southern California. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ya, waktu COVID-19 nanti selesai. Gak tahu, semoga segera ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Bye. Saya percaya semua jemaat Tuhan diberkati. Amin. Haleluya. Sekarang waktunya kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, untuk segala berkat yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Keluarga lepas keluarga ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami ya Bapa. Kami terus mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Dalam waktunya sekarang ini kami akan mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan bagi Engkau ya Yesus. Persembahan perpuluhan kami ya Tuhan, di mana itu menyatakan kami mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila persembahan kami boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Kau juga berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarganya mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Mari saudara-saudara yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Dan semua jemaat Tuhan yang siap memberi, kita ada account di screen ini, boleh dilihat. Semua tertulis dengan jelas. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati semuanya lebih lagi. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah sudah mempersiapkan roti dan anggur masing-masing. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami sekali lagi untuk kami mengingat betapa baiknya Tuhan buat kami. Tuhan sudah memberikan tubuh dan darah-Mu lewat roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Kami siap untuk melaksanakan
perjamuan ini bersama-sama. Bapa, kami minta ampun atas apa yang sudah kami kerjakan, yang kami lakukan hari-hari ini. Sucikan dan kuduskan kami. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang ada di depan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saatnya kami akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me, my source of hope, my source of hope, in Christ alone, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Hallelujah. Bapa, di dalam nama-Mu, sekarang kami mau melakukan perjamuan kudus ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Sekali lagi Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih, sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti di tangan kita bersama-sama. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita angkat cawan kita bersama-sama.
Kemudian Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Mari kau yang ada di rumah, kau yang masih beribadah bersama-sama, mari ucapkan syukurmu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anakmu yang ada di rumah. Mereka sedang beribadah bersama-sama. Mereka sedang hari-hari ini membutuhkan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah Tuhan Kau jamah mereka. Mari Bapa, berkati kehidupan anak-anakmu, sertai dan lindungi mereka kemanapun mereka pergi ya Bapa. Rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, biarlah hari-hari ini boleh merasakan sukacita, damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, semua yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan berlimpah turun buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman. Minggu depan kita masih tetap akan mengadakan ibadah secara online. Bapak Ibu Saudara bisa beribadah bersama-sama minggu depan Saudara. Dan sekali lagi kami tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk tetap stay at home, berdoa, banyak berdoa Saudara. Biarlah segala bencana, segala badai yang ada boleh segera dilalukan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita akan menerima berkat Tuhan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam nama yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, kita diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kiranya
aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga